tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Oke, sudah kami tangkap. Ada usaha-usaha itu ya. Oke. Tapi saya tidak menyampaikan siapa itu Mulyono. Menurut Pak Ono, saya kira Pak Ono yang tahu persis bagaimana penjepitan itu dilakukan di wilayah Jawa Barat. Oh, saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Di sebuah rumah kecil yang berhalaman besar di Melbourne, saya ucapkan kalimat bahwa Anies akan dihalangi dan dia tidak mungkin bisa lolos. Terus saya ngomelin itu, kenapa lo? Kan belum nggak pro Anies dengan gue. Tetapi dari awal saya deteksi bahwa kalau Anies diloloskan, itu artinya seluruh proyek Jokowi akan gagal dan batal. Karena Anies memperlihatkan watak untuk menentang Jokowi. Itu dasarnya. Kenapa saya ucapkan itu? Dan ternyata itu berlangsung terus, dia akan dihalangi. Saya sebenarnya tidak terlampau yakin kalau ada pihak eksternal yang mencoba untuk menggagalkan pencalonan Anies dari PDIP. Seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo tadi, ini kan mengkonfirmasi dari statement-statement elit PDIP sebelumnya, bahwa tak ada satupun kekuatan politik di negara ini yang bisa cawe-cawe, apalagi misalnya ikut campur dalam urusan kepentingan politik PDIP. Entah itu tukang kayu, entah itu Mulyono, entah itu invisible hand, itu kan sebutan-sebutan yang selama ini mengarah ya. Mungkin kalau di tempat yang lain yang disebut invisible hand, Pak Mulyono ini adalah orang yang cukup powerful, tapi rasa-rasanya kalau di PDIP agak sulit. Bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Tidak secara spesifik saya sampaikan, tapi kan sudah kita bisa lihat Pak Anies dijegal di DKI. Dan ini juga terjadi di Jawa Barat, teman-teman bisa menafsirkan sendiri ya bentuknya seperti apa, tapi itu fakta yang kita alami bersama. Tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat, sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif yang saya yakin ini juga menjadi sedasar pertimbangannya pun sangat dalam. Tetapi yang sedang dihalangi hari ini bukan Anies sebetulnya, tapi mereka yang menginginkan politik bersih, mereka yang menginginkan imperatif dari demokrasi, itu yang mau dihalangi. Jadi sebetulnya apa istilahnya, rasio desidendinya, di belakang rasio desidendi ada rasio lain yang namanya causa cognoscendi itu. Jadi MK memutuskan itu atas dasar pertimbangan hukum yang kuat, tetapi dengan didorong oleh satu kausa, satu penyebab, yaitu kemampuan kognitifnya itu disebut causa cognoscendi. Jadi kelihatannya betul yang diuraikan Ucen, akal sehatnya mulai pulih. Causa cognoscendi akhirnya menemukan momentum. Kan tidak mungkin MK itu setiap hari diledek di tempatnya Denny, di semua fakultas hukum di dunia itu MK itu diledek habis kan. Mereka mungkin memonitor bahwa nilai jual mereka sebagai Mahkamah Konstitusi berubah. Saya justru melihat karena ada faktor ideologis yang sebenarnya belum ada titik temu antara Anies dan PDIP ya soal penggagalannya itu. Bahkan kalau kita dengar dari info kawan-kawan media tadi malam, ya karena Anies juga satu ya agak berat hati juga maju di Jawa Barat karena ini persoalan pertarungan yang saya kira tidak sesuai dengan selera politik Anies yang lebih condong di Jakarta.
Yang kedua, kalaupun toh maju di Jawa Barat, Anies ini belum tentu menang karena ada jagoan-jagoan yang juga relatif kompetitif. Yang ketiga, katanya Anies ini juga butuh syarat politik, bukan hanya dengan PDIP, tapi harus ada warna partai Islam seperti PKB yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Hal-hal yang semacam ini sepertinya turut memperjelas bagaimana posisi Anies untuk maju di Jawa Barat itu lebih kompleks dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu, bagi saya, Mas Tifal, saya tidak terlampau meyakini bahwa Anies itu gagal maju di Jawa Barat hanya karena faktor Mulyono, tukang kayu, dan invisible hand itu. Meski kita sebenarnya sudah tahu siapa orang itu. Nah, yang kedua, sebenarnya persoalan Anies dan nggak Anies maju ini sebenarnya ada titik terang ketika Anies itu melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Winar 10. Kan syarat PDIP sepertinya hanya ingin Anies itu jadi kader. Kalau Anies jadi kader PDIP, punya kartu anggota, jangankan di Jawa Barat, rasa-rasanya di Jakarta pun Anies punya kesempatan untuk maju. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Anies nggak bisa maju ya karena faktor Anies sendiri nggak mau menggunakan kartu anggota partai politik seperti PDIP. Jadi pesan apa sebetulnya yang coba dibawa oleh Pak Ono Surono menyampaikan itu di KPU Jawa Barat di detik-detik terakhir pendaftaran calon tadi malam itu, Mas Adi? Ya, sepertinya Pak Ono juga ingin memberikan satu pesan supaya para pendukungnya Anies itu tidak membuli PDIP sebagai partai yang memberikan harapan palsu misalnya terkait dengan pencalonan Anies, karena terbukti ketika Anies misalnya ditinggalkan oleh PKS itu kan jadi sasaran tembak dari seluruh pendukung Anies, sempat muncul trending tenggelamkan PKS. Setelah itu juga mereka, para pendukung Anies juga mengkritik PKB dan Nasdem karena dinilai sudah habis manis sepah dibuang setelah hasil pileknya mereka naik signifikan, tapi di Pilkada Jakarta tidak mengusung Anies. Itu yang sepertinya coba untuk diamputasi oleh Pak Ono Surono supaya soal kemungkinan Anies maju di Jawa Barat dari PDIP itu tak ada kaitannya dengan bagaimana hubungan keduanya itu yang sebenarnya tak ada titik temu. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan Pak Mulyono, sang invisible hand. Baik. Dan kayu yang belakangan ini posisinya cukup power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di Gosip Politik ya. Ya, itu tadi kabar yang sedang panas di media sosial, yaitu Anies gagal maju di Pilgub DKI dan Jawa Barat ya. Di video itu terlihat DPC PDIP Kota Bandung ya sempat menyebut bahwa Anies Baswedan maju di Pilgub Jawa Barat mencapai 95%. Ono menyebut gagalnya Anies maju karena dijegal oleh Mulyono and the Gangs, tanpa merinci siapa sosok Mulyono and the Gang tersebut ya. Di sisi lain, Adi Prayitno sebagai pengamat politik menyebut bahwasanya gagalnya Anies maju di Pilgub Jawa Barat bukan karena faktor eksternal ya. Dia menyebut tidak ada satupun partai politik yang berani ikut campur. Ya oke, mungkin cukup sekian pembahasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.